Ada sebuah fenomena digital yang sedang mengubah cara kita melihat dunia maya secara permanen. Fenomena ini dikenal dengan nama Dead Internet Theory. Mungkin bagi sebagian orang, ini terdengar seperti teori konspirasi dari sudut gelap forum internet. Namun, memasuki tahun 2025, kenyataan yang kita hadapi justru jauh lebih menyeramkan daripada sekadar spekulasi. Bayangkan sebuah situasi di mana Anda adalah satu-satunya manusia yang tersisa di dalam sebuah ruangan besar yang penuh dengan percakapan, tawa, dan perdebatan, tetapi ternyata semua suara itu berasal dari mesin yang diprogram untuk meniru Anda. Itulah inti dari teori internet yang sudah mati. Klaim utamanya adalah internet yang kita kenal dulu, tempat di mana manusia saling berbagi ide dan emosi secara jujur, sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sejak tahun 2024, sebuah titik balik besar telah terjadi. Berdasarkan laporan data teknologi terbaru, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban digital, jumlah trafik bot resmi melampaui jumlah trafik manusia. Lebih dari 51% aktivitas di seluruh dunia maya kini dilakukan oleh algoritma. Kita tidak lagi mendominasi ruang digital kita sendiri. Kita telah menjadi tamu di rumah yang kita bangun. Dan yang lebih mengejutkan adalah bagaimana fenomena ini bekerja dalam skala yang sangat masif, sistematis, dan sangat menguntungkan bagi segelintir pihak. Mari kita lihat apa yang sedang terjadi di platform media sosial terbesar seperti Facebook. Pernahkah Anda melihat gambar-gambar aneh yang tidak masuk akal namun memiliki ribuan komentar? Gambar seperti patung raksasa Yesus yang terbuat dari udang, atau seekor kuda yang memiliki wajah manusia, hingga foto nenek berusia ratusan tahun yang sedang merayakan ulang tahun sendirian. Di dunia industri digital, fenomena ini disebut sebagai aizlop. Foto-foto ini bukan dibuat untuk seni atau hiburan. Mereka adalah produk dari sebuah ekosistem yang disebut slop farming. Para petani data di berbagai negara mulai dari Vietnam, India, hingga Filipina, menggunakan kecerdasan buatan untuk memproduksi ribuan konten visual aneh setiap harinya. Tujuannya hanya satu, memancing interaksi. Namun, siapa yang memberikan interaksi tersebut? Inilah bagian yang paling gila. Sebagian besar komentar, amin, atau sangat indah, yang Anda lihat di bawah gambar-gambar aneh itu, juga ditulis oleh bot. Ini adalah sebuah lingkaran setan digital. Bot mengunggah konten, bot lain memberikan komentar dan suka, lalu algoritma platform, yang juga merupakan sebuah mesin, melihat interaksi tersebut sangat tinggi dan mulai mendorong konten itu ke beranda manusia asli. Hasilnya, manusia asli mulai merasa bahwa dunia sudah menjadi sangat aneh. Kita dikelilingi oleh percakapan palsu yang diciptakan oleh mesin untuk menyenangkan mesin lainnya. Ini bukan lagi tentang komunikasi manusia, melainkan tentang optimasi metrik dan bonus performa platform. Namun, fenomena ini tidak hanya tentang gambar nenek kesepian atau Yesus udang. Kita sedang melihat sebuah infrastruktur raksasa yang bekerja di balik layar. Pernahkah Anda mendengar tentang bot farms? Di gedung-gedung tersembunyi di Asia Tenggara dan Eropa Timur, ribuan telepon seluler disusun rapi di rak-rak besi. Semuanya terhubung ke satu pusat kendali. Satu orang operator bisa mengendalikan 10.000 akun sekaligus. Akun-akun ini memiliki biografi lengkap, foto profil yang dibuat oleh kecerdasan buatan, dan sejarah unggahan yang terlihat normal. Mereka tidak hanya memberikan suka atau komentar, mereka membangun narasi. Ketika ada sebuah isu politik sensitif atau peluncuran produk baru, peternakan bot ini akan diaktifkan. Mereka akan mulai menyerbu kolom komentar dengan opini yang seragam. Jika Anda adalah manusia asli yang membaca komentar-komentar tersebut, Anda akan terjebak dalam ilusi bahwa semua orang setuju dengan pendapat itu. Ini adalah manipulasi psikologis tingkat tinggi yang disebut sebagai astroturfing. Seolah-olah ada gerakan akar rumput yang organik, padahal itu hanyalah rumput sintetis yang dipasang oleh mesin. Dan target utamanya bukan hanya dompet Anda, melainkan cara Anda berpikir. Banyak sekali penipuan yang kini menggunakan teknologi deepfake. Para penipu menggunakan suara dan wajah selebriti terkenal untuk mempromosikan undian palsu atau investasi bodong. Anda mungkin melihat video seorang pengusaha sukses memberikan saran keuangan, tetapi sebenarnya itu hanyalah manipulasi kecerdasan buatan. Suaranya terdengar sangat nyata, emosinya terlihat tulus, namun tujuannya hanyalah untuk mencuri uang Anda. Di masa depan,
kita akan melihat fenomena di mana agen kecerdasan buatan saling berdebat satu sama lain di ruang publik digital. Bayangkan sebuah AI agent yang dirancang untuk mendukung kebijakan tertentu, berdebat dengan agen lain yang diprogram untuk menolaknya. Keduanya akan saling melempar argumen, data, dan narasi selama 24 jam non-stop. Dan kita, manusia asli, hanya akan duduk menonton perdebatan yang sepenuhnya diciptakan oleh mesin. Kita akan merasa sedang menyaksikan sebuah diskusi publik yang hangat, padahal itu hanyalah simulasi murni. Ini adalah ancaman nyata bagi demokrasi kita. Dampak dari internet yang mati ini tidak hanya berhenti pada manipulasi opini. Masalah yang lebih besar sedang mengintai di balik layar, sesuatu yang para ahli sebut sebagai model collapse. Karena internet kini dibanjiri oleh konten buatan kecerdasan buatan, model-model kecerdasan buatan baru mulai belajar dari data yang diciptakan oleh mesin pendahulunya. Para ilmuwan menyebut fenomena ini sebagai digital inbreeding. Sama seperti dalam biologi, perkawinan sedarah yang berulang akan menghasilkan keturunan yang cacat. Dalam dunia data, ketika kecerdasan buatan terus-menerus mengonsumsi data dari sesama kecerdasan buatan, ia mulai kehilangan kontak dengan realitas manusia. Informasi yang dihasilkan menjadi semakin kabur, penuh dengan halusinasi, dan perlahan-lahan, kecerdasan buatan itu akan runtuh karena tidak lagi memiliki referensi dunia nyata yang orisinal. Ini adalah risiko sistemik bagi seluruh pengetahuan manusia. Jika internet kita hanya berisi salinan dari salinan yang dibuat oleh mesin, maka dalam beberapa tahun ke depan, kita mungkin akan kesulitan untuk menemukan apa yang benar-benar nyata. Sejarah kita sedang diarsipkan oleh mesin yang tidak mengerti apa itu arti menjadi manusia. Kondisi ini juga mengubah total lanskap ekonomi global. Kita sedang memasuki era yang disebut sebagai agent economy. Dulu, iklan dirancang untuk membujuk emosi manusia agar membeli sebuah produk. Namun di masa depan, iklan tidak akan lagi ditujukan kepada Anda. Iklan akan dirancang untuk meyakinkan asisten kecerdasan buatan Anda. Perusahaan akan berlomba-lomba agar produk mereka dipilih oleh asisten digital yang mengelola jadwal dan belanja Anda. Komunikasi yang terjadi adalah antara algoritma pemasaran perusahaan dengan algoritma asisten pribadi Anda. Manusia perlahan-lahan dikeluarkan dari rantai pengambilan keputusan. Kita hanya akan menerima paket di depan pintu tanpa pernah benar-benar tahu mengapa produk itu yang terpilih. Inilah yang disebut oleh filsuf Jean Baudrillard sebagai hyperreality, di mana simulasi menjadi lebih nyata daripada realitas itu sendiri. Kita tidak lagi memilih barang karena kita butuh atau ingin, melainkan karena asisten digital kita telah diprogram untuk percaya bahwa itulah pilihan terbaik bagi kita. Kita juga harus membicarakan tentang matinya web independen. Dulu, internet adalah tentang eksplorasi. Kita berpindah dari satu blog ke blog lain, dari satu forum kecil ke forum lainnya. Namun sekarang, kecerdasan buatan melalui fitur seperti Google Search Generative Experience memberikan ringkasan instan di bagian atas hasil pencarian. Akibatnya, jumlah klik ke situs web asli menurun drastis hingga 60%. Mengapa Anda harus mengunjungi situs berita jika kecerdasan buatan sudah memberikan ringkasannya? Namun, jika tidak ada lagi orang yang mengunjungi situs web tersebut, siapa yang akan membiayai jurnalisme asli? Siapa yang akan membayar penulis untuk melakukan riset di lapangan? Internet perlahan-lahan berubah menjadi sebuah taman tertutup atau walled garden. Semua informasi dikumpulkan, dikunyah, dan dimuntahkan kembali oleh raksasa teknologi. Kita kehilangan keanekaragaman hayati informasi. Kita hanya melihat apa yang diperbolehkan oleh filter kecerdasan buatan. Dan ketika filter tersebut bias, atau sengaja diprogram untuk menutupi kebenaran, kita tidak akan pernah tahu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan di tengah lautan kepalsuan ini? Jawabannya terletak pada satu konsep yang akan menjadi sangat mahal di masa depan, yaitu proof of life. Bukti kehidupan akan menjadi komoditas terpenting. Segala sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh mesin seperti emosi yang mentah, kesalahan manusiawi yang jujur, siaran langsung yang tidak diedit, hingga verifikasi biometrik yang memastikan bahwa ada detak jantung di balik sebuah akun, akan menjadi sangat berharga. Kita akan kembali menghargai pertemuan fisik dan interaksi langsung karena itulah satu-satunya tempat di mana internet yang mati tidak bisa menjangkau kita. Kedaulatan digital atau digital sovereignty
harus menjadi prioritas kita. Kita harus mulai belajar untuk memverifikasi setiap informasi secara mandiri. Kita harus mendukung konten-konten yang orisinal dan manusiawi. Jangan biarkan asisten digital mengambil semua keputusan hidup Anda. Kita harus ingat bahwa kebenaran di era digital ini bukan lagi sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan. Setiap klik yang kita lakukan, setiap konten yang kita bagikan, adalah sebuah suara di tengah keramaian. Pastikan suara tersebut benar-benar milik Anda, bukan hasil dari manipulasi algoritma yang tidak terlihat. Fenomena internet yang mati ini bukan sekadar teori konspirasi. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa teknologi yang kita ciptakan untuk menghubungkan manusia, kini justru berisiko mengisolasi kita dalam simulasi yang diciptakan oleh algoritma. Mungkin internet memang sudah mati. Namun, kesadaran kita sebagai manusia untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang simulasi, harus tetap hidup. Jangan biarkan algoritma mendikte apa yang harus Anda rasakan dan apa yang harus Anda percayai. Dunia luar sana masih sangat nyata. Langit masih biru tanpa filter, dan percakapan di warung kopi masih lebih jujur daripada ribuan komentar bot di beranda Anda. Sudah saatnya kita melepaskan diri sejenak dari layar dan kembali menemukan keaslian yang hilang. Mengapa kita tetap membiarkan diri kita terjebak dalam teater mesin ini? Jawabannya ada pada pilihan kita sendiri untuk mulai mencari kebenaran di balik setiap piksel yang kita lihat. Jadilah kritis, jadilah skeptis. Tetapi yang terpenting, tetaplah menjadi manusia. Karena di dunia yang didominasi oleh kecerdasan buatan, menjadi manusia yang autentik adalah bentuk perlawanan yang paling kuat. Temukan pembahasan lebih mendalam tentang bagaimana teknologi ini bekerja dan cara melindungi privasi Anda di kanal YouTube Kebut Film. Kami akan terus membongkar apa yang disembunyikan oleh algoritma untuk Anda. Pastikan Anda tetap terhubung dengan realitas yang sesungguhnya. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan subscribe channel Kebut Film ya. Sampai jumpa di video berikutnya.